Percayakah kalian jika ada manusia yang membuat lautan di tengah gurun pasir yang tandus? Pasti tidak mungkin. Ya, inilah Tiongkok bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tiongkok berhasil menyulap gurun pasir yang tandus menjadi lautan yang produktif. Jika kalian penasaran, yuk simak ulasan selengkapnya bersama kami Bolo Dewe Traveler. Baru-baru ini, muncul berita tentang proyek konstruksi besar di Tiongkok. Yang lebih rumit lagi, Tiongkok hanya memiliki 9% lahan subur di dunia, sementara itu juga memiliki hampir 20% populasi dunia. Transformasi luar biasa tengah terjadi di padang pasir, yang tampaknya tak masuk akal. Tiongkok telah mencapai apa yang dulunya tampak mustahil. Negara yang sebelumnya dikenal dengan wilayah tandusnya yang luas kini membudidayakan makanan laut segar di padang pasir. Bayangkan sebuah wilayah yang dikenal dengan panas ekstrim di siang hari, suhu beku di malam hari, dan pasir tak berujung, kini menghasilkan udang windu dan lobster. Bagaimana transformasi ini terjadi? Mari kita telusuri bagaimana Tiongkok tidak hanya menghijaukan padang pasirnya, tetapi juga menciptakan ekosistem yang berkembang pesat di beberapa lingkungan paling keras di planet ini. 30 tahun yang lalu, padang pasir Tiongkok adalah alam keras yang disinari matahari, angin, dan pasir, tidak seperti daerah hijau subur yang kita lihat sekarang. Pemerintah menyadari potensi tersembunyi di wilayah terpencil ini, khususnya untuk perikanan. Sementara yang lain melihat padang pasir sebagai tak bernyawa, Tiongkok membayangkan tanah subur yang sebelumnya tak ada yang tumbuh subur. Mereka melangkah lebih jauh dari sekedar menanam pohon. Dengan menggunakan teknologi transforming yang canggih, Cina mulai mengubah gurunnya menjadi lahan pertanian produktif. Wilayah Xinjiang, yang dikenal sebagai jalan raya gurun terpanjang di negara ini, tengah mengalami transformasi. Pepohonan mulai tumbuh di sepanjang jalan, dan hamparan hijau mulai muncul di tempat yang sebelumnya hanya berupa pasir selama berabad-abad. Perubahan yang sesungguhnya terjadi ketika Tiongkok mengembangkan ide tersebut lebih jauh, dengan membudidayakan makanan laut di gurun yang baru dikembangkan ini. Budidaya ikan air tawar dan air asin telah muncul di pusat Xinjiang, berkat proyek inovatif oleh perusahaan akuakultur Sishisen, yang didirikan pada tahun 2022. Hal ini sangat mengesankan, karena kondisi air asin alami gurun tersebut sangat mirip dengan kondisi air laut. Mereka memanfaatkan tanah yang asin dan basah, menambahkan zat gizi mikro, dan menciptakan lingkungan seperti laut, untuk membudidayakan makanan laut, yang biasanya membutuhkan lautan. Pada pertengahan Agustus, berita tentang keberhasilan luar biasa ini menyebar, terutama dengan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan makanan laut Jepang. Larangan Jepang terhadap semua produk makanan laut Jepang, karena pembuangan air limbah nuklir menyoroti pentingnya perkembangan ini. Tiongkok kini dapat memasok makanan laut ke daerah pedalamannya, sehingga mengurangi ketergantungannya pada impor internasional. Proyek percontohan Sishisen mencakup 16 kolam dalam ruangan di rumah kaca, yang membantu mengelola variasi suhu di gurun. Perusahaan ini saat ini membudidayakan 8 spesies makanan laut yang berbeda, dimulai di dalam ruangan sebelum beralih ke luar ruangan. Apa yang dulunya tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Tiongkok telah mengubah gurun keringnya menjadi ekosistem yang subur, mengubah alam dan masa depannya. Sebagai produsen makanan laut terkemuka di dunia, yang menyumbang 18% dari total tangkapan,
Tiongkok kini memprioritaskan ketahanan pangan karena masalah geopolitik, perubahan iklim, dan konflik yang mempengaruhi pasar pangan. Daerah ini merupakan satu dari 7 wilayah percontohan tempat Tiongkok menanam padi garam alkali, yang juga dikenal sebagai padi air laut. Di lingkungan gurun yang keras, peternakan ikan Xinjiang secara tradisional bergantung pada air tawar dari danau dataran tinggi dan sumber bawah tanah, tetapi pada tahun 2025, mereka berencana untuk memperluasnya. Xinjiang menargetkan produksi makanan laut tahunan sebesar 30.000 ton sebagai bagian dari tujuan nasional, untuk mencapai 69 juta ton pada tahun itu. Prakarsa ini berfokus pada keberlanjutan dan bertujuan untuk mengubah daerah yang sebelumnya tidak ramah menjadi pusat pertanian yang dinamis, tempat inovasi dan dedikasi membentuk masa depan wilayah tersebut. Transformasi Xinjiang sangat mengesankan, berpusat di sekitar Danau Bosten di daerah otonomi Xinjiang. Danau Bosten merupakan danau air tawar pedalaman terbesar di Tiongkok, dan telah ramai dengan aktivitas selama musim puncak penangkapan ikan dari bulan Agustus hingga Oktober sejak tahun 2018. Sungai ini telah mengalirkan 87 juta meter kubik air tawar ke danau tersebut, meningkatkan kualitas airnya dan menyegarkan ekosistemnya. Hamparan alang-alang danau yang meliputi lebih dari 40.000 hektar berfungsi sebagai penyaring alami, meningkatkan kualitas air, menyediakan habitat bagi berbagai spesies burung, dan mendukung kehidupan akuatik. Lebih dari 198 spesies burung telah terlihat di sini, menjadikannya surga satwa liar. Ekosistem yang semarak ini telah mengubah Danau Bosten menjadi area produksi ikan terbesar di Xinjiang, menghasilkan lebih dari 4 ton makanan laut setiap tahun, termasuk ikan mas rumput, udang air tawar, dan kepiting. Mereka dengan bangga menyebutkan bahwa tahun lalu 36 juta benih kepiting dilepaskan ke danau. Panen besar dimulai pada bulan Agustus tahun ini, dengan rencana untuk memperluas budidaya yang mencakup lobster air tawar Australia. Produksi makanan laut Xinjiang tidak hanya berkembang pesat secara lokal, tetapi juga telah menarik perhatian di Cina, menghasilkan 173 ton makanan laut pada tahun 2012, menempati peringkat kedua di antara provinsi-provinsi lain di barat laut. Gagasan menciptakan laut di gurun mungkin tampak seperti fiksi, tetapi itu menunjukkan tekad Cina untuk berinovasi dalam lingkungan yang sulit. Konsep ini bukanlah hal baru. Pada tahun 1957, sebuah rencana berani disarankan untuk membanjiri gurun Sahara dan menciptakan Laut Sahara. Insinyur Skotlandia membayangkan sebuah kanal sepanjang 644 km untuk mengalirkan air Atlantik ke cekungan Barron, membentuk laut pedalaman yang sangat besar seukuran Iran. Dia bukan satu-satunya. Pada tahun 1870, Kapten François-Élie Ruder dari Angkatan Darat Prancis mengusulkan sebuah kanal sepanjang 193 km untuk menghubungkan Laut Mediterania dengan danau-danau garam di Tunisia Selatan. Rencana tersebut mendapat dukungan dari Ferdinand Depp, visioner di balik terusan Suez. Meskipun tidak ada satupun proyek yang berhasil, proyek-proyek tersebut telah memicu imajinasi di seluruh dunia. Meskipun upaya-upaya awal tersebut gagal, impian untuk mengubah gurun menjadi laut tetap ada. Kini, dengan Xinjiang yang memimpin, Tiongkok menunjukkan bahwa dengan visi dan tekad yang cukup, bahkan wilayah yang paling tandus pun dapat menjadi ekosistem yang hidup. Akan tetapi, gagasan untuk mereklamasi lahan gurun tidak hanya dimiliki Tiongkok. Di Mesir, Komisi Energi Atom Amerika pernah mengusulkan rencana yang berani untuk membanjiri Sahara. Usulan mereka memperkirakan
bahwa meledakan 213 bom nuklir akan diperlukan untuk menghubungkan terusan Suez dengan Gurun Sahara yang menghadapi kekurangan lahan subur. Keberhasilan Tiongkok dalam membalikkan penggurunan dan mengubah lahan tandus menjadi ruang hijau yang produktif telah mengilhami harapan di negara-negara yang menghadapi masalah serupa. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.